Shalom dan selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu guru, karyawan, staf, pengurus YPK, anak-anak, dan keluarga besar SMP Kristen 1 Salatiga. Pada hari ini kita akan melaksanakan ibadah dan perayaan Natal 2020 di SMP Kristen 1 Salatiga. Sebelum memulai ibadah, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Panitia Natal, Kepala Sekolah, dan perwakilan dari yayasan terlebih dahulu. Shalom dan selamat pagi bagi kita semuanya, Bapak Ibu guru, karyawan, staf, pengurus YPK, anak-anak dan keluarga besar SMP Kristen 1 Salatiga. Tidak terasa waktu berlalu dan tiba saatnya bagi kita untuk menyambut dan merayakan Natal kembali. Pertama, mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan atas kasih karunia, pemeliharaan, dan penyertaannya di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh diperkenankan untuk menyambut dan merayakan Natal tahun ini. Perayaan Natal tahun ini tentu terasa berbeda, di mana kita harus menahan diri untuk tidak bertemu secara tatap muka dengan saudara seiman, dan harus merayakan Natal secara online karena pandemi COVID-19. Tetapi walaupun kita bersama masih berjuang menghadapi pandemi, perayaan Natal online tahun 2020 ini diharapkan tetap bisa berlangsung dengan sukacita dan penuh harapan. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi sehingga kegiatan ibadah dan perayaan Natal tahun ini boleh terselenggara dengan baik. Akhir kata, mari kita tidak hanya melewatkan Natal tahun ini begitu saja karena keadaan yang tidak menentu, tetapi mari kita memaknainya dengan baik dan penuh harapan. Natal adalah peristiwa kelahiran Yesus ke dunia yang melambangkan keramahan ilahi yang mengatasi keegoisan diri manusia. Selamat Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru 2021 bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kepada yang terhormat pimpinan YPK Salatiga Pusat beserta staf, yang terhormat Bapak Ibu Donatur SMP Kristen 1 Salatiga, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Kristen 1 beserta staf, dan yang terkasih anak-anak peserta didik siswa-siswi SMP Kristen 1 Salatiga. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tahun 2020 bisa dibilang tahun yang mungkin cukup berat bagi kita semua, di mana kita dipaksa mau tidak mau belajar banyak hal. Contohnya belajar online, sesuatu yang baru bagi kita, metode yang mungkin sebelumnya belum pernah kita gunakan. Baik guru maupun siswa dituntut untuk menguasai teknologi, terbiasa menggunakan internet dan aplikasi-aplikasi yang sebelumnya tidak kita gunakan. Tapi ya, itulah yang terjadi tahun 2020. Pandemi ini bisa merubah apapun yang sudah tersistem di dunia ini. Bukan hanya kita saja yang mengalami, seluruh dunia mengalami hal yang sama. Nah, di Natal ini kita diingatkan untuk kita tidak bersandar pada pengertian kita sendiri, untuk kita tidak bersandar pada kekuatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan, kita butuh Sang Juru Selamat. Dan di Natal tahun 2020 ini, dengan situasi yang kita alami saat ini, itu seperti mengajak kita untuk melihat dan merasakan kehadiran Yesus, Sang Terang dalam kegelapan. Karena yang seperti kita lihat mungkin di tahun 2020 dan masih saat ini pandemi masih terjadi, sepertinya tidak ada terang, sepertinya semuanya gelap. Kegelapan meliputi bumi, dan memang itu yang terjadi. Banyak orang yang berputus asa, mungkin karena kehilangan pekerjaan, mungkin kehilangan hal-hal lainnya, mungkin ada yang kehilangan keluarganya karena menjadi korban dari virus ini.
ada juga yang mungkin mereka stres karena harus dituntut untuk melakukan banyak hal. Banyak anak-anak sekolah yang mengalami kesetresan ini, bahkan juga guru-guru. Jadi ini dampaknya terjadi banyak dan kita membutuhkan Sang Juru Selamat dalam masa-masa ini. Kita harus kembali kepada Sang Terang itu sendiri, Sang Immanuel, Allah yang nyata hadir di antara kita, sebagai penegasan bahwa kita yang manusia yang rapuh ini sangat-sangat memerlukan Sang Juru Selamat itu, Sang Raja Damai. Dan tahun ini tema ini adalah Allah Immanuel, Allah beserta kita, menandakan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam dunia pendidikan kita, kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan di tengah pembelajaran online di pandemi seperti ini, kita tetap yakin dan percaya bahwa Allah beserta kita dan bekerja untuk pemulihan diri kita. Pernyataan Allah memampukan kita untuk hidup melalui berbagai kecemasan dan kekhawatiran, konflik dan kekacauan. Karena itu kita percaya bahwa transformasi di masa-masa sulit ini akan terjadi di bawah penyertaan Allah. Demikian juga yang terjadi di SMP Kristen 1. Di tengah program-program yang kita rancangkan untuk kemajuan sekolah kita, pandemi datang dan itu menuntut kita untuk bekerja lebih lagi untuk mendapatkan ide-ide yang lebih lagi, dan komunikasi dengan anak-anak mungkin juga susah untuk dilakukan karena kita tidak bisa bertatap muka. Tetapi sekali lagi, Immanuel ini, Allah beserta kita, memampukan kita melalui teknologi yang sudah ada, teknologi yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Ada yang melalui WhatsApp, ada yang melalui Google Meet, Jitsi Meet, dan aplikasi lainnya. Itu sangat membantu kita dalam pembelajaran daring, dan kami sungguh-sungguh bersyukur untuk hal itu, bagaimana Tuhan sudah menyiapkan segalanya untuk pandemi ini. Dan walaupun kita dituntut untuk belajar lebih, tapi sekali lagi Tuhan beserta kita. Dan untuk Natal 2020 ini, salah satu pesan penting yang kita renungkan dan kita sadari adalah penyertaan Allah yang luar biasa. Allah menyertai kita, Allah yang luar biasa yang menyertai Musa pada zaman dahulu itu adalah Allah yang sama yang menyertai kita sekarang ini menghadapi pandemi COVID-19. Karena itu marilah kita tetap optimis, kita tetap percaya, tetap berdoa, dan terutama tetap mengucap syukur karena kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang telah menyelamatkan kita, Allah yang telah menjadi manusia dan selalu beserta kita, Sang Immanuel itu sendiri. Selamat Natal 2020 dan selamat tahun baru 2021. Mari kita sambut, mari kita jalani tahun 2021 bersama Sang Immanuel, Allah beserta kita. Mari kita memulai ibadah pada hari ini dengan saat teduh. Saat teduh dimulai.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah Natal saat ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kelahirannya bukan hanya menjadi wujud akan firman yang menjadi manusia, tetapi kelahirannya telah menjadi terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Untuk itu marilah kita bersorak menyambut kelahiran firman yang menjadi manusia itu sebagai Sang Raja Damai. Mari kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 109 bait yang pertama sampai yang keempat. Hai mari berhibur. Damai telah lahir. Aku berdiri tidak jauh dari Maria dan Yusuf. Di antara domba-dombaku menyaksikan bayi kudus terbaring di palungan. Ini bukan bayi yang mendamba kasih, tapi dia gumpalan kasih itu sendiri. Setiap orang yang datang bukan ingin bergegas mendekat, tapi segala bersibuk, bersujud, dan berdoa. Di bawah langit terang malam berbintang, tersirat rona wajahnya begitu agung. Sulit dilukis kata. Siapapun yang mendekat, serasa disirnakan dosa-dosanya. Lalu diusap lembut, penuh kedamaian. Bajuku yang tebal kumal, seolah berganti gagah megah. Seperti para hulu balang raja, andai saja aku bisa terbang dan bersanding di antara bintang-bintang. Memancarkan sukacita
sekaligus menyimpan seribu duka, seolah sudah mengenal beratnya tiang hidup yang akan diampuni. Entah mengapa, aku bangga jika boleh menjaga sepanjang malam, sekalipun tak ada seorang pun yang meminta. Tentu akan kukabarkan kepada dunia, juru damai sudah lahir. Sambutlah dan datanglah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak yang terkasih dalam Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mendengarkan berita Natal. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14.
Saudara-saudari serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan dalam rangka merayakan Natal pada saat ini, mari terlebih dahulu kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang menghampiri kata kemuliaan di surga ya Bapa. Serta membawa rasa syukur kami, oleh karena kami sungguh-sungguh boleh berada sampai dengan hari ini, itu semua oleh karena semata-mata providensia, pemeliharaan dan campur tangan Tuhan. Dan terkhusus saat ini kami akan bersama-sama Tuhan merayakan syukur kami atas kelahiran-Mu di tengah-tengah dunia ini, dengan bersama-sama membingkainya dengan sabda kebenaran firman-Mu. Oleh karena Tuhan, berbicara kepada setiap kami siap untuk mendengarkan firman. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, dan berkatilah umat-Mu, saudara kami akan mendengarkan firman-Mu ini, sehingga firman disampaikan, firman yang diterima, itu sungguh-sungguh ada di dalam penyertaan Tuhan, sehingga firman itu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Inilah doa kami yang kami naikkan kepada Allah Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 52 ayat 7 sampai 10. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita. Dia mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Dia mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Bacaan Mazmur diambil dari Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Saat penyelamat sudah dekat. Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lampu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia yang diam di dalamnya. Biarlah sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang menghakimi bumi. Ia menghakimi bumi dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Amin. Bacaan kedua diambil dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dan para nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambaran wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan.
Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan jauh lebih indah daripada nama mereka. Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena pada siapakah di antara malaikat-malaikat itu orang yang katakan, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayanan-pelayanannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anaknya ia berhak, tatamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kemusikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan kau gulung mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Inilah firman Tuhan. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Injil Lukas pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Demikianlah sabda Tuhan. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang meliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari serta anak-anakku sekalian. Shalom, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Anda sekalian dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saya sungguh bersyukur oleh karena saya diberi kesempatan untuk bisa hadir membawakan sapaan kebenaran firman Tuhan dalam rangka memaknai, memberi arti sebuah peristiwa yang begitu agung, peristiwa Natal, kehadiran Sang Ilahi, Sang Terang itu, Sang Damai itu, Sang Baik itu di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Saudara-saudaraku, sadar atau tidak, salah satu kecenderungan yang kuat dalam diri manusia adalah menguasai sesama. Banyak orang, bangsa dan negara
dari masa ke masa itu berlomba-lomba menguasai sesama. Demi apa? Demi kepentingan diri. Nah, akibatnya bukan hanya alam yang dieksploitasi, namun orang lain pun juga dieksploitasi, diperdaya, dimanfaatkan untuk kepentingan diri. Nah, kecenderungan untuk menguasai sesama itu, saudara, itu diwujudkan dalam berbagai bentuk. Misalnya apa? Ya, perampokan, ya, penjara, penjajahan. Dan melalui penjajahan, sesama diperdaya, diperalat, dikuras tenaganya, dikuras kekayaannya, semuanya untuk diri mereka sendiri. Bahkan berbagai aturan, berbagai sistem dibuat untuk apa? Mengeksploitasi orang lain. Di media sosial saya membaca, ya, ada pajak-pajak yang menurut saya cukup menggelikan, saudara. Pajak bernafas, pajak menggunakan media sosial, pajak beragama, pajak berjenggot, pajak jomblo, pajak jendela, dan lain sebagainya. Mengapa ada aturan-aturan pajak seperti ini? Ya, dalam tanda petik, ya, saya berasumsi yaitu untuk kepentingan mereka-mereka yang beraturan itu. Bahkan mereka sendiri tidak sampai menyadari bahwa aturan itu membelenggu kehidupan sesama, mengeksploitasi kehidupan sesama. Nah, aturan sistem untuk mengeksploitasi orang tentunya bagi kita bukan hal yang baru, ya, dan juga tidak asing bagi kita. Karena ratusan tahun, ya, ambil contoh bangsa kita dijajah, dan kita tidak tahu kekayaan alam kita sudah diambil seberapa banyaknya. Mereka mengambil dengan semena-mena. Penjajah itu dengan seenaknya mengambil kekayaan alam bangsa kita, dibawa ke negara. Ya, kita merasakan bagaimana nenek moyang kita tindas, diperdaya, dimanfaatkan untuk memperkaya para penjajah. Nah, Bapak Ibu guru, para staf, karyawan, Bapak Ibu pengurus, serta para siswa SMP Kristen 1 yang saya kasihi, pengalaman yang saya ungkapkan di awal tadi itu nampak dalam bacaan kita saat ini. Mana Injil Lukas mengisahkan bagaimana Yusuf dan Maria harus pergi ke Bethlehem. Untuk apa? Untuk mendaftarkan diri di kampung halaman. Pendaftaran diri, pendaftaran warga, di mana Israel itu ada dalam jajahan Roma. Ya, ini pendaftaran warga jajahan Romawi. Tentunya tidak lain dan tidak bukan, tujuannya adalah untuk apa? Memungut pajak. Kaisar Romawi waktu itu ingin memperkaya kekaisarannya. Karena itu yang memerintahkan semua warga di wilayah jajahannya wajib menyetor pajak kepada kaisar. Dan perintah kaisar itu mutlak, tidak bisa ditawar-tawar, apapun keadaannya. Saudaraku, di setiap warga diaspora yang berserakan dari mana-mana dan mereka datang untuk kembali ke tempat halamannya, ke daerah asalnya, mereka pun harus dicatatkan identitasnya. Dan itulah sebabnya walaupun Maria sedang hamil tua, dia terpaksa dibawa oleh Yusuf ke Bethlehem. Demi apa? Demi memenuhi perintah dan keinginan penguasa. Yusuf, Maria harus berkorban, melakukan perjalanan jauh. Hanya untuk apa? Mendaftarkan diri.
Kita perlu tahu bahwa perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem itu sekitar berapa? Ada yang tahu? Kalau dari sini sampai Kristen ke Jensuk, ya masih bisa ditolerir lah. Ini jaraknya 90 km. Ada yang mau berjalan sejauh itu? 90 km, dan itu bisa memakan waktu 4-5 hari bagi seorang yang sedang hamil bisa. Nah, para guru, staf karyawan, bapak pengurus, serta para siswa SMP, sesuatu yang saya kasih dalam bacaan ini, ada hal yang menarik pula yang bisa kita temukan di sini, yaitu bahwa ketika bayi Yesus itu hendak dilahirkan, apa yang terjadi? Tidak ada tempat bagi bayi Yesus. Bayi mau dilahirkan, tidak ada tempat. Perlu kita ketahui bahwa dalam budaya Yahudi, setiap rumah itu menyiapkan satu ruang tamu. Bagi siapa? Bagi orang yang datang ke rumah tersebut. Dan rumah-rumah orang Yahudi itu pada saat itu bertingkat. Bagian bawah adalah tempat ternak. Dan Bethlehem, tempat asal Yusuf, itu seperti itu juga. Jadi persoalan adalah pada saat itu banyak orang pulang dari perantauan, persyaratan itu pada pulang, kumpul di rumah, di sebuah tempat, pulang kampung, mendaftarkan diri. Dan diperkirakan rumah-rumah pada saat itu menjadi penuh. Akibat apa? Ya, banyak tamu. Apalagi Yusuf dan Maria datang terlambat. Karena Maria dalam kondisi perut yang membesar, nggak mungkin bisa jalan cepat, ya, jalan dimi-dimi pelan-pelan. Mereka terlambat dalam perjalanan. Nah, itu sebabnya saya memperkirakan ketika mereka tiba di Bethlehem, rumah-rumah sudah penuh sesak. Dan akibatnya apa? Maria terpaksa harus melahirkan di ruang bawah, tempat ternak, ya, biasa di kandang di malam hari. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, anak-anak kasih Yesus Kristus, kisah Lukas ini menunjukkan betapa sukarnya kelahiran bayi Natal. Orang tuanya harus berkorban, melakukan perjalanan panjang, dan bahkan terpaksa melahirkan bayi Natal di tempatnya sederhana, bahkan hina. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, walaupun demikian, bayi Natal itu harus lahir di dunia. Mengapa? Karena Allah begitu mengasihi manusia. Pada sebuah lagu, karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anak yang tunggal. Allah mengasihi manusia dan Allah ingin menyelamatkannya, ya, sekalipun Allah hadir tengah-tengah keserakahan, penguasa dan keegoisan manusia, tapi Allah yang ramah itu tetap lahir ke dunia. Dan Allah yang mulia itu menunjukkan keramahnya dengan menjumpai manusia yang kotor, manusia yang berdosa. Karena Allah tahu bahwa manusia tidak akan sanggup menyelamatkan diri. Hanya dengan kasih karunia Allah lah manusia dapat selamat. Hanya dengan cara Allah menjumpai manusia sajalah maka manusia dapat selamat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Yesus bisa lahir ke dunia selain karena kasih Allah pada manusia, tapi juga karena apa? Ya, ada kerelaan, ada kesediaan dari manusia yang diwakili Yusuf dan Maria yang mau berkorban
Maria dan Yusuf ini manusia yang mau berkorban. Kalau kita baca di Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25, di sana terlihat pengorbanan keduanya. Silakan nanti dibaca secara lengkap. Di sana dijumpai Maria rela menyediakan rahimnya bagi sang bayi Natal. Yusuf mau menahan segala ego dan gengsinya untuk menjadi ayah dari bayi Natal itu yang jelas-jelas itu bukan darah dagingnya dan suatu di luar mereka. Itu banyak orang mencibir Maria. Kenapa Maria hamil di luar nikah? Dan ternyata kondisi seperti itu tidak membuat Maria dan Yusuf bunuh diri. Padahal jelas mereka menanggung segala aib yang dituduhkan pada mereka. Tetapi mereka tahu, mereka paham bahwa ada perkara yang besar yang sedang dinyatakan Allah kepada manusia melalui mereka. Karena itu mereka mau berkorban. Nah, walaupun bayi mereka ditolak sehingga tidak mendapat tempat yang layak, Maria dan Yusuf tetap setia menyambut bayi Natal itu. Nah, karena pengorbanan mereka lah, Bapak Ibu Saudari dan sekalian, Yesus lahir ke dunia dan akhirnya menyelamatkan umat manusia. Karena itu, ketika saya dan saudara kita merayakan Natal, dan kita diingatkan tentang pengorbanan Allah dalam diri Yesus Kristus. Dan kita sedang merayakan Natal, terpanggil juga untuk berkorban. Apa artinya berkorban? Berkorban pertama-tama berarti siap menyangkal diri. Menyangkal diri berarti menyingkirkan egoisme kita yang merusak, yang cenderung merugikan, bahkan menyesatkan diri maupun orang lain. Dan egoisme itu bisa berupa apa? Kesombongan, keserakahan, iri hati, cemburu, kebencian, amarah, dendam, dan keinginan untuk menguasai sesama, memperdaya dan memperalat mereka untuk kepentingan siapa? Kepentingan diri. Maka tindakan kita untuk apa? Ubahlah keegoisan dalam diri kita menjadi sebuah keramahan diri kepada sesama, baik antar anggota dalam kepengurusan, antar guru, antar karyawan, antar staf, antar peserta didik, siswa. Nah, dalam peringatan Natal ini kita diajak untuk apa? Menerima diri kita sebagai pribadi yang berharga di mata Allah. Pribadi yang berharga di mata Allah, sehingga kita dipanggil untuk juga menghargai sesama, tolerir terhadap sesama, karena mereka adalah ciptaan Allah, sama ciptaan Allah dengan kita, dan mereka juga berharga di mata Allah. Tidak perlu kita ketika berjumpa seorang tahu apa belakangnya seperti apa, tapi mari kita tetap memandang dia sebagai sesama ciptaan Tuhan yang berharga. Nah, kemudian dalam menghayati Natal saat ini kita diingatkan untuk sigap dalam apa? Memberikan bantuan, kepedulian pada sesama tanpa memikirkan apa? Timbal balik. Tidak usah kalkulatif itu-itunya. Apalagi ada sebuah lagu, tekmu diri. Itu sih. Karena tekmu diri. Jadi kita bersikap demikian karena kita telah diberi teladan oleh Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Dan Allah meneladani umatnya karena Allah tahu apa yang dibutuhkan oleh umatnya itu. Allah dalam kemuliaan di surga meninggalkan kemuliaan, menjumpai manusia yang hina yang terkena dosa itu. Karena Allah tahu kebutuhan manusia itu mengampuni dosa, penyelamatan Allah dalam seluruh kehidupan manusia. Nah, pertanyaan bagi kita
khususnya untuk komunitas keluarga besar SMP Kristen 1. Ya. Sekarang apa yang kita butuhkan? Untuk Natal itu sebenarnya kan tadi saya sudah jelaskan, Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita mau. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Nah sekarang, apa yang kita butuhkan dalam konteks kehidupan di SMP Kristen 1 ini? Ada Bapak Ibu pengurus yayasan, tentunya memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, apa sih yang dibutuhkan oleh sekolah ini, memberikan solusi, memastikan pelaksanaan pendidikan di SMP Kristen 1 ini bisa berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan. Dan demikian juga Bapak Ibu guru. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya? Tentunya tidak hanya mengajar, menyampaikan informasi pada siswa, tapi juga lebih dari itu menjadi fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan dalam belajar kepada seluruh peserta didik, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Pelan-pelan Bapak Ibu juga bagaimana berempati kepada siswa agar siswa dapat belajar di rumah dalam suasana yang menyenangkan, gembira, penuh semangat, tidak cemas, dan berani mengungkapkan pendapat. Bagi para karyawan, staf bagaimana mengekspresikan kreativitasnya dengan baik, bertanggung jawab sesuai dengan instruksi yang diberikan kepada mereka. Nah, tidak kalah penting para siswa yang sudah berapa bulan ini belajar di rumah, stay at home. Siswa harus sadar akan tanggung jawabnya. Yang namanya seorang pelajar tidak akan jauh dari belajar. Sebab belajar merupakan sebuah tanggung jawab dari seorang pelajar. Yaitu mengerjakan PR, tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru di rumah, dan mengikuti ujian dan lain sebagainya. Nah, mengerjakan tugas-tugas ini adalah tanggung jawab seorang pelajar setelah belajar. Saudara yang Yesus Kristus, jadi proses pendidikan di SMP Kristen 1 ini dapat berlangsung dengan baik jikalau masing-masing komponen bisa menempatkan diri dan bisa menampilkan keramahan satu dengan lain. Tidak menampilkan keegoisan diri masing-masing. Wah, aku pengurus, aku guru, aku staf karyawan, aku siswa. Masing-masing harus menunjukkan keramahan sebagai apa? Penghayatan dirinya sebagai orang yang telah duluan dicintai oleh Tuhan, orang yang sudah diterima oleh Tuhan, orang yang sudah berada di mata Tuhan. Kesadaran inilah yang akhirnya kemudian yang bersangkutan bisa mengalirkan cinta, penerimaan, penghargaan kepada sesama secara tulus. Nah, kisah kelahiran Yesus Kristus menunjukkan bagaimana keramahan menjadi penerimaan dan mengenyangkan rasa takut. Allah yang menyatakan keramahan melalui kehadiran Yesus itu terwujud dalam palungan. Palungan sebagai sebuah simbol perjumpaan banyak orang. Palungan sebagai simbol bagaimana Allah tidak membeda-bedakan umatnya. Coba bayangkan Yesus lahir di istana. Pasti ada pasukan pengawal. Anda datang dari mana? Identitas Anda, keperluannya apa? Dicek suhunya, lain ya. Ini pandemi. Artinya rempong, repot. Beda dengan kandang.
mana ada orang datang ke kandang ditanya namamu siapa, dari mana. Kandang itu simbol bagaimana Allah memberi ruang terhadap satu dengan lain, ya. Memberi ruang perbedaan satu dengan lain. Nah, selain itu kita melihat dalam bacaan tadi, ya, bacaan selanjutnya, sapaan malaikat kepada para gembala, makhluk langit menyapa makhluk dunia. Itu ada simbol apa? Keramahan. Keramahan yang membebaskan umat dari rasa takut. Jadi di sini, mari kita belajar ramah kepada yang lain. Manakala kita bisa menghayati keramahan ilahi yang sudah menyentuh kehidupan kita, di situ kita akan dimampukan untuk berhenti untuk menghidupi keegoisan diri kita, sehingga yang keluar dari kita ramah kepada yang lain. Ramah itu akan mengatasi segala problem permasalahan yang ada yang menyertai kita. Selamat Natal, saudaraku semuanya. Jaga hati, jaga kesehatan diri, dan tetap bersukacita dalam Tuhan. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama orang percaya di seluruh muka bumi, marilah kita menyegarkan pengakuan kita berdasarkan pengakuan iman rasuli dengan bersama-sama menangguhkan tangan kanan di dada kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anakku yang dikasih Tuhan, saatnya kita akan mengaturkan permohonan kita kepada Tuhan dalam syafaat kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur sabda kebenaran firman-Mu sudah ditaburkan di tengah-tengah kami saat ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami supaya pesan Natal ini tidak hanya termotret dalam hati kami, tapi sungguh-sungguh boleh teraktualisasi, terwujud dalam perjumpaan diri kami dengan sesama. Ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, perkenankan kami juga ingin membawa syafaat kami, permohonan kami di hadirat. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Ibu pengurus yang ada di Yayasan Perguruan Kristen 1 Salatiga. Kami berdoa kiranya hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan selalu menyertai, menolong Bapak Ibu pengurus di dalam menjalankan tugas-tugas kepengurusannya. Kami sadar ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, tapi kami yang percaya bahwa yang ilahi itu akan terus memampukan agar pengurus supaya dapat menjadi sahabat bagi rekan-rekan, Bapak Ibu, pengajar, staf, karyawan, dan siswa. Kami juga berdoa untuk para siswa yang sampai hari ini masih belajar di rumah oleh karena situasi pandemi. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang akan terus menolong anak-anak kami untuk bisa tetap bersukacita di tengah-tengah situasi ini, tetap bisa semangat, tetap bisa gembira di tengah-tengah situasi belajar di rumah ini. Kami percaya Tuhan, mereka tetap memiliki mimpi yang tinggi, harapan-harapan kita yang tinggi, supaya dengan demikian mereka sungguh-sungguh belajar, mereka sungguh-sungguh mengerjakan tugasnya, mereka tekun di dalam setiap tanggung jawab mereka sebagai seorang siswa pelajar, sehingga pada saat nanti mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang berguna untuk bangsa dan negara dan terlebih memuliakan nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan eksistensi keberadaan SMP Kristen 1 Salatiga di tengah-tengah situasi saat ini, di mana siswa yang dibina sejumlah 20 orang dan tenaga pembina guru sejumlah 14. Tuhan, kami percaya bahwa mujizat itu masih ada, pertolongan dari atas itu masih dan selalu ada. Ini kami percaya Tuhan akan memberkati SMP Kristen 1 ini dalam eksistensinya ke depan. Kami percaya bahwa Tuhan akan berikan jalan keluar bagi SMP 1 ini, khususnya dalam mendapatkan siswa-siswa. Inilah doa kami yang kami naikkan kepada Allah Bapa di surga di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Injil Yohanes bab 1 ayat 1 dumugi 12. Sang sabdo kamandarto. Ing kala purwa sang sabdo iku ana, dene sang sabdo iku mungkil karo Gusti Allah, sarta sang sabdo iku Gusti Allah. Wiwitane panjenengane
Ana dene sang padang nelahi sajroning pepeteng, lan ora kalinggih dening pepeteng iku. Ana priya rawuh kautus dening Allah asmane Yohanes. Rawuhe dening seksi kapatan rekseni bab sang padang, supaya dadiya lantarane wong akeh padha percaya. Panjenengane iku dudu sang padang piyambak, mung kapatah nekseni bab sang padang. Sang padang kang sejati, kang madhahi saben wong, iku lagi ngrawuhi jagat. Panjenengane wis ana ing jagat. Dasar jagat iku dumadine iya dening panjenengane. Nanging jagat iku ora wanu marang panjenengane. Rawuhe nuruti kagungane, nanging para kagungan iku ora gelem nampani. Nanging sapa wae kang nampani panjenengane iku diparingi wewenang dadi para putraning Allah, iya iku kang padha percaya marang asmane. Kang laire ora saka ing getih, iya ora saka pakaremaning daging utawa saka karepe wong lanang, nanging saka ing Allah. Ana dene sang sabda wis dadi daging sarta mabuan ana ing antara kita. Lan aku wis padha nyawang kamulyane. Ya iku kamulyan kang kaparingake marang panjenengane kang jumeneng putraning ontang-anting sang Allah, kang kapenuhan isi rahmat lan kayekten. Nabi Yohanes nekseni mung panjenengane sarta wuwu pangandikane. Ya iki kang dak karepake nalika aku pikir kang rawuh rupa aku iku wis krungu aku, amarga anane sadurunge aku. Saka ing kasampurnane, kita kabeh wis tampa ganjaran sing mawantu-wantu. Sebab angger-angger iku anggone kaparingake lantaran Nabi Musa. Dene si rahmat lan kayekten iku dumadine dening Sang Yesus Kristus. Ora ana wong siji-siji kang wis tau weruh Gusti Allah. Sang putra ontang-anting kang ana ing pampane Sang Rama iku pamenangake kawontenan. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada dunia.
Siarkanlah ke seluruh dunia berita kelahirannya. Terpujilah Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah rangkaian ibadah dan perayaan Natal SMP Kristus 1 Salatiga. Selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.